Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang TPA untuk kode soal A1. Oke, jadi langsung saja kita ke soal nomor 1 dan 2. Nah, untuk nomor 1 dan 2 di sini kita disuruh untuk mencari definisi atau arti paling dekat atau arti yang sama. Untuk nomor 1 di sini adalah resensi, artinya sama dengan yaitu opsi A jawabannya, pertimbangan atau pembicaraan tentang buku ya. Jadi jawabannya adalah untuk opsi nomor 1 adalah opsi A. Sedangkan untuk B di situ adalah perihal kehadiran, itu disebut juga dengan presensi. Kemudian untuk opsi C, pemeriksaan kembali sesuatu yang akan disiarkan, itu disebut juga dengan resensor. Sedangkan untuk opsi D, dengungan suara, itu disebut juga dengan resonansi. Untuk opsi E, pertemuan resmi untuk menerima tamu, itu disebut juga dengan resepsi. Jadi nomor 1 jawabannya adalah A. Lanjut ke nomor 2, vokasi, itu artinya sama dengan, untuk nomor 2 jawabannya adalah E di sini, yaitu pekerjaan yang sesuai dengan keahlian. Sedangkan untuk opsi A di situ adalah penasihat atau pembela perkara, yang disebut juga dengan pengacara. Kemudian untuk opsi B itu pejabat yang menyampaikan dakwaan, disebut juga dengan jaksa. Sedangkan untuk opsi C, orang yang mengadili perkara, itu disebut dengan hakim. Sedangkan untuk opsi D, pembatalan Mahkamah Agung terhadap putusan hakim, itu disebut juga dengan kasasi. Kita lanjut ke nomor 3 dan 4. Jadi untuk nomor 3 dan 4 di sini kita disuruh untuk mencari persamaan kata atau sinonim. Untuk nomor 3, sinonim dari kata abu itu adalah debu. Jadi jawabannya adalah opsi C. Sedangkan untuk nomor 4, sinonim dari kata koji itu adalah lambung, yaitu opsi C. Kemudian untuk nomor 5 dan 6 kita disuruh untuk mencari antonim atau lawan kata. Nomor 5 di sini adalah abortif. Jadi lawan kata dari abortif itu apa? Abortif sendiri itu adalah artinya sama dengan kurang atau tidak sempurna, sehingga lawan katanya adalah sempurna, yaitu opsi D. Untuk nomor 6, antonim dari kata raya itu adalah, jadi arti dari kata raya sendiri itu adalah besar, sehingga lawan katanya atau antonimnya adalah kecil, yaitu opsi A. Lanjut ke nomor 7 dan 8. Di sini kita disuruh untuk mencari analogi ya. Analogi sendiri adalah kesesuaian antara kelompok kata. Untuk nomor 7, karet getah, hubungannya dengan apa berarti jawabannya? Jawabannya adalah delta, yaitu aren nira. Jadi karet ini menghasilkan getah, sedangkan aren itu menghasilkan nira. Jadi yang bahan mentahnya. Kemudian untuk nomor 8, di sini adalah serta merta. Jawabannya apa kira-kira? Jadi serta merta di situ adalah A, jawabannya seduh dan sedan itu ya. Jadi serta itu sinonimnya dari kata merta, seduh sedan juga sinonim. Jadi jawabannya adalah A. Oke, kita lanjutkan ke nomor 9 di sini. Jadi untuk soal nomor 9, pertanyaannya adalah jika 3Y min 2X sama dengan min 8, kemudian min 12Y ditambah 6X sama dengan 18, maka nilai dari 8X min 10Y sama dengan berapa? Nah, untuk soal nomor 9 di sini biasanya kita coba dulu, kalau kita jumlahkan atau kita kurangi itu kok bisa dioperasikan, maka kita menggunakan cara itu. Tapi untuk ini itu nggak bisa, sehingga kita harus mencari cara lain, yaitu dengan cara yang atas dikalikan 3, yang bawah dibagi dengan angka 3. Kalau yang atas kita kalikan 3 di sini, 3Y kali 3 sama dengan 9Y. Kemudian min 2X dikali 3 sama dengan min 6X. Kemudian min 8 dikalikan 3 sama dengan min 24. Untuk yang bawah ini kita bagi 3 dengan cara yang sama tadi, sehingga didapatkan min 4Y plus 2X sama dengan 6. Setelah itu kita operasikan, sini kita tambah, kita jumlahkan, itu menjadi
9Y ditambah min 4Y sama dengan 5Y, kemudian min 6X ditambah 2X itu sama dengan min 4X, dan min 24 ditambah 6 sama dengan min 18. Nah, dari angka ini bisa kita jadikan 8X min 10Y dengan cara gimana? Dengan cara dikalikan min 2. Kita kalikan min 2 sehingga 5Y dikali min 2 sama dengan min 10Y. Min 4X dikalikan min 2 sama dengan 8X. Min 18 dikali min 2 sama dengan 36. Sehingga jawabannya adalah 36, yaitu opsi E. Oke, kita lanjutkan nomor 10. Jadi untuk soal nomor 10 pertanyaannya adalah jika diketahui A-4B sama dengan 5/4, kemudian ditanyakan adalah persentase dari 3AB min 12B kuadrat terhadap 10B. Jadi kalau terhadap itu nanti dibagi 10B itu sama dengan berapa? Nah, kalau ada soal persentase itu pasti dikalikan dengan 100%. Sehingga kita tulis di sini 3AB min 12B kuadrat dibagi dengan 10B dikali dengan 100% karena persentase. Untuk pembilangnya atau yang atas di sini bisa kita sederhanakan dengan cara mengeluarkan 3 dan B sehingga menjadi 3B dalam kurung A min 4B. Nanti kalau kita kalikan 3B dikalikan A sama dengan 3AB, kemudian 3B dikalikan min 4B sama dengan min 12B kuadrat dibagi 10B dikali dengan 100%. Di sini bisa kita coret B-nya, kemudian 10-nya juga, sehingga menjadi 3 kali A-4B dikali dengan 10%. Kemudian A-4B tadi di awal diketahui bahwasanya A-4B sama dengan 5/4, sehingga kita substitusikan 3 kali 5/4 dikali 10%, ketemunya adalah 37,5%, sehingga itu adalah opsi D. Lanjut nomor 11. Untuk pertanyaan nomor 11 di situ adalah jika diketahui nilai A sama dengan 27,5% dari 60, kemudian nilai B sama dengan akar 3 dari 81 kali 9, dan untuk nilai C sama dengan B kuadrat plus 2AB plus 2A. Sehingga yang ditanyakan adalah nilai dari atau jumlah dari A plus B plus C sama dengan berapa. Nah, kalau ada soal seperti ini kita harus mencari nilai dari satu persatu, yaitu nilai dari A, B, dan C. Yang pertama kita mencari nilai A terlebih dahulu. Karena di sini adalah 27,5%, maka untuk nilai persen itu otomatis dibagi dengan 100, sehingga 27,5 dibagi 100 dari 60 dikalikan 60. Nah, kalau kita operasikan ini bisa dicoret. 27,5 bagi 10 sama dengan 2,75 dikali 6. Nilainya adalah 16,5, maka nilai A adalah 16,5. Kemudian untuk nilai B tadi diketahui bahwasanya akar 3 dari 81 kali 9. 81 itu kan sama dengan 9 kali 9 dikali 9 lagi. Karena sudah ada 3 di sini akar dari 3 yaitu, sehingga nilai B sama dengan 9. Kemudian kita mencari nilai C di sini. Nilai C dari sini, C tadi adalah B kuadrat plus 2AB plus 2A. B kuadrat tadi nilai B adalah 9, maka di sini adalah 9 kuadrat ditambah dengan 2AB. Nilai A adalah 16,5, jadi kemudian B-nya 9 ditambah dengan 2A. Jadi 2 dikali dengan 16,5. Sehingga kalau kita operasikan di sini jadi 81. Kemudian 2 kali 16,5 kali 9 sama dengan 297, dan 2 kali 16,5 sama dengan 33. Kalau kita jumlahkan semuanya menjadi 411. Sehingga baru kita bisa menjumlahkan semua nilai yang telah diketahui, yaitu A plus B plus C sama dengan 16,5 ditambah 9 ditambah dengan 411 sama dengan 436,5, sehingga jawabannya adalah C. Oke, kita lanjutkan ke nomor 12. Nomor 12 di sini adalah kita disuruh mencari jumlah dari angka, yaitu 3 tambah 6 tambah 9 tambah 12 dan seterusnya sampai dengan ditambah dengan 60.
jumlah keseluruhan angka-angka ini adalah berapa? Itu yang ditanyakan. Nah, untuk mencarinya kita bisa menggunakan rumus dari suku dari barisan. Yang pertama yaitu rumusnya adalah UN sama dengan A plus N-1 kali B. Jadi ini aritmatika. Jadi aritmatika di sini adalah ketika angka-angkanya itu adalah penambahan seperti itu. Untuk A di sini adalah angka awal atau nilai awal di sini adalah 3. Kemudian untuk N ini adalah jumlah atau banyaknya data. Kemudian untuk B di sini adalah beda. Jadi beda di sini kita bisa mencarinya dari suku kedua dikurangi dengan suku yang diketahui dikurangi dengan suku sebelumnya. Misalkan di sini 6 dikurangi 3 berarti bedanya adalah 3. Jadi untuk mencari beda itu adalah 6 min 3 sama dengan 3. Kemudian kita mencari N terlebih dahulu karena untuk 60 kita belum tahu ini adalah suku keberapa. Jadi menggunakan cara ini UN atau suku ke N itu adalah 60, kemudian A itu adalah angka pertamanya 3, kemudian N tetap yang kita cari dikurangi 1 dikalikan dengan bedanya tadi adalah 3. Kita kalikan jadi ini 60 sama dengan 3 tambah 3 kali N 3N min 1 kali 3 min 3. Karena ini plus dan minus bisa kita coret sehingga menjadi 3N sama dengan 60. N sama dengan 20. Nah, berarti 60 ini adalah suku ke-20. Setelah diketahui kalau 60 ini adalah suku ke-20, kita mencari jumlahnya semuanya, jumlah dari keseluruhan. Itu menggunakan rumus SN, yaitu SN sama dengan setengah N dikali A plus UN. Atau bisa juga menggunakan SN sama dengan setengah N 2A plus N-1 kali B. Ini juga bisa. Tapi karena sudah diketahui kalau UN-nya suku ke-20-nya itu adalah 60, jadi lebih baik menggunakan yang ini, yaitu S20 atau suku ke-20 jumlah karena N-nya ada 20. Setengah N-nya karena 20 berarti 20, A-nya atau suku pertamanya adalah 3 ditambah dengan UN, yaitu suku yang ke-20 adalah 60. Sehingga ini bisa kita coret jadi 10 di sini. Ini 63 dikali 10 sama dengan 630. Jadi jawabannya di situ adalah A. Oke, kita lanjutkan ke nomor 13. Jadi nomor 13 di sini adalah jika diketahui akar 15 dikurangi dengan akar, jadi akarnya di dalam akar lagi, akar 200 itu sama dengan A, maka nilai dari akar 20 min akar 40 sama dengan berapa? Jadi perlu diketahui bahwasannya akar itu mempunyai sifat khusus, yaitu ketika ada akar A plus B plus minus 2 akar A kali B, itu bisa langsung dirubah menjadi akar A plus minus akar B. Jadi tergantung ininya. Kalau di sini plus, maka di sini juga plus tandanya. Kalau di sini negatif, maka di sini juga negatif. Itu. Dengan syarat nilai A harus lebih besar daripada nilai B. Nah, maka dari itu untuk yang diketahui ini di soal itu bisa kita rubah menjadi, itu kan tadi akar 15 min akar 200. Nah, akar 200 itu bisa dirubah menjadi 4 kali 50. Sehingga nanti 4-nya ini menjadi 2. Akar 4 itu kan sama dengan 2. Nah, di sebelah sini langsung saja kita rubah menjadi akar 15 di sini. Karena tadi kan A plus B, maka di sini kita rubah 10 tambah 5. Kemudian 4 tadi dikeluarkan di akar menjadi 2. Kemudian 50 di sini adalah sama dengan 10 kali 5, sehingga nilainya sama. Sehingga kalau sudah memenuhi persyaratan dari sifat khusus, maka langsung bisa kita rubah menjadi akar 10 min akar 5. Jadi ini sama dengan A. Jadi A itu sama dengan akar 10 min akar 5. Nah, untuk di soal tadi ditanyakan bahwasanya akar 20 dikurangi akar 40 sama dengan berapa? Nah, ini juga harus kita sederhanakan terlebih dahulu. Akar 20 ini sama dengan 4, akar 4 kali akar 5. Akar 4 itu sama dengan 2, akar 5 tetap sehingga menjadi akar 2 akar 5. Kemudian akar 40 itu sama dengan 4 kali akar 4 kali 10.
sehingga menjadi 2 akar 10. Nah, karena ini sama-sama 2 sehingga bisa kita keluarkan. Ini yang kita keluarkan adalah min 2 dikali akar 10. Kalau kita kalikan ini menjadi min 2 akar 10. Min 2 dikalikan min akar 5 sama dengan 2 akar 5. Sehingga ini sudah sama dengan nilai A. Sehingga kita substitusikan ke sini. Sehingga menjadi min 2 kali A. Sehingga jawabannya di situ adalah A. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 14. Nomor 14 di sini adalah jika diketahui fungsi dari Gx itu sama dengan Ax min B, maka nilai dari fungsi G x plus 1 dikurangi dengan fungsi G x min 1 sama dengan berapa. Jadi kalau fungsi itu misalkan ada fungsi fx sama dengan 2x plus 1, kemudian diketahui bahwasanya x itu sama dengan 1, maka nilai ini kita masukkan ke dalam x. Sama seperti ini, berarti tadi diketahui bahwasanya fungsi g x plus 1 dikurangi dengan g x min 1. Jadi kita cari satu persatu. G x plus 1 tadi kan fungsinya adalah ax min b, sehingga kita masukkan x plus 1-nya kita masukkan ke dalam fungsi gx, yaitu a dikali x plus 1 dikurangi dengan b. Begitu juga dengan g x min 1. Jadi x min 1-nya ini kita masukkan ke dalam x yang ada di fungsi gx, sehingga a dikali x min 1 dikurangi dengan b. Kalau kita kalikan a kali x sama dengan ax, a kali 1 sama tambah a di sini dikurangi dengan b. Untuk yang bawah juga sama, yaitu menjadi ax min a min b. Tadi kan yang ditanyakan adalah g plus x dikurangi g x min 1, sehingga ini adalah dikurangi. Kalau dikurangi berarti ax min ax habis, kemudian plus a, karena ini kurang, ini juga tanda kurang, sehingga menjadi positif, menjadi 2a. Kemudian ini adalah juga hilang, sehingga jawabannya adalah 2a, yaitu opsi B. Kemudian nomor 15 di sini. Nomor 15, jika diketahui A sama dengan 2B min C. Jadi A sama dengan 2B min C, kemudian diketahui lagi A plus C sama dengan 4, maka jumlah dari A plus B plus C itu sama dengan berapa? Nah, di sini kita cari satu persatu. Diketahui A plus C sama dengan 4, sehingga ini bisa kita operasikan. Ini kita pindah ke sini. Ini kan min C, kalau kita pindah ke kiri menjadi plus C, sehingga A plus C sama dengan 2B. A plus C sama dengan 2B. A plus C tadi diketahui 4, sehingga kita masukkan 4 sama dengan 2B, sehingga B adalah 2. Kalau B diketahui 2, maka tinggal kita masukkan ke sini. Di sini kan bisa kita rubah menjadi A plus C plus B, sehingga A plus C sama dengan 4, B-nya sama dengan 2, maka jawabannya adalah 6, yaitu opsi B. Selanjutnya kita ke nomor 16. Di situ diketahui bahwasannya akar 3 dari 2x sama dengan P kuadrat. Nah, jika diketahui P itu sama dengan 2, maka nilai X itu sama dengan berapa? Nah, tadi diketahui bahwasanya P sama dengan 2, maka kita masukkan ke sini. P-nya sama dengan 2, berarti akar 3 dari 2x sama dengan 2 kuadrat. 2 kuadrat itu sama dengan 4. Nah, untuk akar itu kalau kita pindah ruas itu nanti menjadi pangkat. Karena ini akar 3 menjadi sini pangkat 3. Sehingga diketahui 2x sama dengan 4 pangkat 3. Nah, x sama dengan 4 pangkat 3 itu sama dengan 64 dibagi dengan 2 sama dengan 32. Maka jawabannya di sini adalah opsi D.